Seseorang yang dikatakan intelektual itu bisa dilihat dari bagaimana tata bahasa di dalam kalimat-kalimatnya. Ya, jadi kalimat yang baik itu menunjukkan bahwa orang tersebut semakin profesional. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bahasa lagi. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini, yakni bagaimana kita bisa membuat kalimat yang baik. Tentunya orang yang intelektualitasnya bagus, orang yang berilmu itu sangat bisa diperhatikan dari bagaimana kalimat-kalimatnya, ya kan? Kalimat orang-orang di pasaran, kalimat tukang beca, kalimat tukang ojek, kalimat petani, ya kalimat orang-orang yang pada umumnya gitu ya, orang-orang di keseharian ketika bercakap tentunya mereka tidak menggunakan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Ya, beda dengan seorang ilmuwan, seorang akademisi, gitu ya, ketika berbicara bahasanya itu benar-benar tertata. Tetapi ini akan menjadi aneh ketika seorang akademisi berbicara dengan baik dan benar, sangat ilmiah dengan orang-orang di pasar. Ya, jadi ada tempatnya ya, ada tempatnya. Jadi bahasa yang baik dan benar itu ada tempatnya, ya. Jadi tidak serta-merta diterapkan. Nah, tentunya ketika Anda ingin terlihat profesional dalam proyek-proyek Anda, ketika Anda ingin menawarkan proyek-proyek Anda, gagasan-gagasan Anda harus menggunakan kalimat yang baik dan benar, ya. Jadi kita diskusikan dulu, kalimat itu apa? Bisa menjawabnya? Jadi kalimat adalah salah satu bentuk bahasa yang mandiri, bisa berdiri sendiri, ya. Ada struktur di dalamnya, ada S, P, O, K, ya. Setelah O itu kadang ada pelengkap. Jadi tetapi pelengkap itu tidak bisa berdiri sendiri, dia hanya menjelaskan objek atau predikat. Ya. Kalau keterangan itu bisa berdiri sendiri, ya. Tanpa pelengkap dia juga bisa berdiri sendiri. Kalimat dikatakan struktur yang mandiri itu minimal ada S dan ada P. Nah, agak teknis ya, ini agak teknis ya. Pelan-pelan saja berbicara sambil nanti Anda bisa mencari atau membaca buku ketika Anda punya buku ya di rumah, atau Anda mencari website yang menjelaskan tentang kalimat sebagai pendamping untuk belajar apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Kita bahas struktur kalimat ya, perlu enggak ya kita membahas struktur kalimat? Oke, subjek ini adalah pelaku, ya. Ini tidak harus orang, ya, tidak harus orang, tidak harus Andi, Tuti, Rizky dan lain sebagainya. Tidak harus orang, ya. Misalnya Anda bisa menggunakan kata kerja, kata benda itu sebagai subjek, ya. Ini Anda bisa menerapkan hal itu, ya. Cari referensi-referensi bagaimana caranya, ya. Ini biar kita ada komunikasi interaktif, ya. Anda menonton video ini, selanjutnya Anda berusaha untuk mencari instruksi-instruksi yang ada di dalam video ini. Selanjutnya predikat atau P ini yang melakukan pekerjaan, ya. Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya S, ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah objek. Objek adalah struktur yang dikenai pekerjaan, ya. Ini objek. Nah, pelengkap seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu melengkapi P atau O. Nah, bukan PO ya, Anda PO mungkin. Oke, bercanda. Jadi kita lanjutkan lagi. K
maka ini keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu ya. Jadi ini struktur. Ketika kita belajar struktur, ini adalah hal yang paling tidak menyenangkan ya. Tetapi ya, orang ingin mencapai kalimat yang baik harus mengetahui struktur ya. Logikanya kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Anda ingin terlihat profesional, maka Anda harus menciptakan, membranding diri Anda agar terlihat profesional ya. Oke, kita lanjutkan lagi jenis ini kalimat ya. Ada berbagai macam jenis. Ada kalimat tunggal, ada kalimat interrogatif, ada kalimat eksklamatif, ada kalimat majemuk ya. Majemuk ini dibagi menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan ya. Kemudian ada juga kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, kalimat imperatif ya, dan terakhir kalimat inversi ya. Jadi semacam itu, banyak sekali ya, itu adalah macam-macamnya ya. Kadang kita kan cuek-cuek aja macam kalimat itu, sudah saya buat kalimat gitu aja, biarkan ahli bahasa yang mendefinisikan jenis kalimat saya ini kalimat apa gitu ya. Kalau secara teknis aktivitas kita akan terbelenggu kalau kita saya menulis kalimat harus pasif, harus aktif, harus apa. Proyek kita keburu dikejar deadline. Oke, lepaskan itu. Jadi, tapi kalau Anda ingin sekaligus sebagai seorang profesional, sekaligus Anda juga seorang ahli bahasa, Anda harus berusaha dulu belajar ini. Ya. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, ya. Sedangkan kalau interrogatif ini kalimat tanya, ya. Kalimat tanya sering kan kita dengar, kamu sudah makan? Belum. Kalau begitu makanlah biar bisa menyimak video ini lebih fokus. Oke, lanjut. Haruskah kamu menikah tahun ini? Jangan tunggu saya belum lulus kuliah. Itu kalimat tanya tadi, bukan jawabannya. Jawabannya refresh aja biar tidak sepaneng. Oke, kalimat eksklamatif adalah kalimat seru. Ya, kalimat seru misalnya begini. Wow, cantik sekali dia. Tapi ini nanti contohnya ketika Anda membuat project ya, ini tidak sama seperti ini. Misalnya alangkah indahnya ketika kita menambah instrumen batik di bagian atapnya. Nah, jadi ini eksklamatif. Kemudian kalimat majmuk. Kalimat majmuk ini terdiri dari dua buah kalimat tunggal. Jadi ada dua. Nah, kalau yang setara ini posisinya sejajar antara kalimat yang satu dengan kalimat yang satunya. Kan majmuk ada dua misalnya ya. Kalimatnya setara ya. Ini misalnya yang sederhana saja ya. Reza berangkat ke sekolah sedangkan ibunya pergi ke pasar. Ya, di dalam satu waktu ya si Reza pergi ke sekolah, kemudian sedangkan ibunya pergi ke pasar. Nah, kalau kita contohkan dalam sebuah project ya, saya mengerjakan sketsa ya, di AutoCAD dan kamu mengerjakan rancang bangunnya dengan CorelDRAW. Oke, lanjut. Ini kalimat majmuk setara. Kemudian kalimat majmuk bertingkat adalah kalimat yang penggabungan dua kalimatnya itu kedudukannya berbeda. Ya, satu contoh begini. Ketika ayah mencuci motor, ya, matahari berada di ufuk timur. Berarti nyucinya sore hari. Nah, kalau di project begini, saya mengerjakan tugas dikala 1 jam menjelang deadline. Nah, ini yang kebiasaan Anda, kebiasaan mahasiswa. Apakah betul? Tidak juga. Saya juga kerap seperti itu kalau kerjaannya banyak. Kalau lagi males, dosen juga boleh males lah, nggak mahasiswa saja. Tos dulu.
Oke, kalimat majemuk campuran. Jadi ini dicampur-campurkan gitu ya, bukan es, bukan tahu gitu ya. Ada es campur sama tahu campur tuh, ya, bukan itu. Tapi ini kegabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Ketika saya datang ke rumahmu, ya, Tony dan Rizky membaca buku. Ada tingkatannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut impresi. Impresi ini kalimat perintah suruhan. Misalnya, jangan masuk sebelum saya suruh. Ya, jadi jangan masuk kalau belum disuruh. Kan kadang kita itu masuk saja gitu kan. Iya, cobalah setelah telat. Oke, kalimat inversi. Jadi ini kalimat yang predikatnya selalu mendahului subjeknya. Ada tamu, Pak. Pak, ada tamu. Ada kabar bahwa suaminya telah meninggal. Ya, itu predikatnya mendahului subjeknya. Itu aja, simpel kan? Biasanya kan logikanya yang mainstream S dulu baru P. Jadi inversi ini terbalik. Nah, orang-orang keren menggunakan logika terbalik, bukan kepalanya dibalik ya. Oke, selanjutnya kalimat ini, kalau Anda di dalam proyek Anda harus menggunakan kalimat efektif. Mengapa kalimat efektif ini mudah dicerna? Jangan terlalu bertele-tele, apalagi jangan menggunakan kalimat panjang. Ini sulit dicerna kalimat panjang. Jadi kalimat pendek, upayakan sependek-pendeknya, ya. Tapi jangan terlalu pendek, Anda nanti terlihat pelit gitu. Jadi yang wajar, yang sedang-sedang saja, gitu kan lagunya. Nah, kemudian kesepadanan, ada unsur kalimat ini kesepadanan, kepararelan. Ya, kalau kesepadanan ini berarti seimbang. Struktur pikiran gagasannya ini mudah ditangkap. Kepararelan, kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Ya. Dan ketegasan di sini adalah penekanan adanya ide pokok di dalam kalimat. Jadi misalnya kalau Anda buat paragraf tuh ada 5 kalimat gitu ya. Jadi yang ditekankan di dalam paragraf itu hanya 1 kalimat. Ya, jangan semuanya atau 2 atau 3 itu ide pokok. Bingung orang-orang membaca proyek Anda. Anda ini mau menawarkan saya ini semen, pasir, atau konsep bangunan. Loh, itu loh, lagi kan terima itu. Jangan ngasal aja. Ini penting. Kalimat yang Anda buat itu menentukan proyek Anda berhasil apa tidak. Hati-hati men. Oke. Sekarang kehematan lah. Ini kan tadi sudah saya bilang, yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Kalau terlalu pelit, bangunan Anda cepat roboh itu kalau bangunan. Kalau terlalu boros, Anda tidak dapat untung. Begitu juga logika menulis kalimat. Oke, bisa diterima, bisa Pak lanjutkan. Oke. Kecermatan. Jadi Anda harus cermat. Maksudnya kecermatan di sini, Anda itu jangan sampai menimbulkan tafsir ganda. Bolehlah Anda membuat tafsir ganda kalau Anda buat karya sastra, Anda membuat puisi. Aku mencintaimu dengan sederhana, seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bolehlah Anda membuat begitu kalau dalam puisi. Tapi kalau Anda ingin menawarkan proyek Anda, ya janganlah. Itu nanti orang berpikir, apa ya? Enak kayak untung dah ya. Itu jangan buat pelanggan Anda mikir. Ya. Ini selanjutnya kepaduan. Kepaduan ini adalah kalimat yang menyampaikan informasinya tidak terpecah-pecah. Misalnya, ini misal makalah itu sudah saya kerjakan. Ya. Saran yang disampaikannya akan kami perhatikan. Ya. Jangan Anda tidak memadukannya. Harga di sini materialnya mahal. Proyek di saya murah.
Logika Anda menggunakan itu, Anda pasti rugi kawan. Jangan. Tidak padu. Ya. Anda harus menciptakan kepaduan adalah kelogisan. Ya, itu tadi juga ada unsur kelogisannya. Saingan Anda itu akan membaca begini. Bukan saingan ya, rival atau apa lah ya. Yang satu bidang gimana ya orang ini? Material ini mahal-mahal. Tapi kenapa dia bisa memberi harga yang murah? Kelogisan. Kecuali boleh Anda melakukan begitu kalau Anda tidak ingin survive. Anda 1 tahun lagi gulung tikar. Anda menahan lapar. Anda akan pailit. Ya jangan seperti itu. Jadi ada beberapa unsur itu yang Anda perlu cermati di dalam menulis kalimat. Jadi buat kalimat di kolom komentar ya. Setelah itu di bawahnya kalimat yang baik itu harus memenuhi apa saja ya yang sudah saya sebutkan dari awal tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.